Pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang transformasi Laplace. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sinyal, sistem, dan juga tentang transformasi Fourier. Pada pembahasan kali ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang definisi dari transformasi Laplace. Kemudian yang kedua adalah tentang persamaan umum transformasi Laplace. Dan yang ketiga adalah tentang tabel pasangan transformasi Laplace. Nah, sebagai pendahuluannya, dari bab sebelumnya, dari bab 2 gitu ya, tentang bab sistem, kita ketahui bahwa respon dari suatu sistem LTI kita dapatkan dengan melakukan konvolusi sinyal masukan terhadap respon impuls. Jadi kalau kita ulang ini ya, kemarin kalau dari bab 2 kan kita dapatkan YT itu sama dengan XT dikonvolusi terhadap HT gitu ya. Nah, sekarang itu bentuk lain mencari respon dari sistem LTI, kita akan lihat alternatif yang lain gitu ya untuk merepresentasikan sinyal dan sistem LTI. Nah, yaitu dengan menggunakan transformasi Laplace. Digunakan untuk merepresentasikan sinyal waktu kontinu dalam domain S, di mana S adalah variabel kompleks. Jadi kita mengubah domainnya, mengubah domain sinyal tadinya dalam waktu kontinu ya, dalam waktu kontinu ke dalam domain yang lain, yaitu adalah domain S, di mana S adalah variabel kompleks. Nah, oleh karena itu, sistem waktu kontinu LTI dengan respon impuls HT dan output YT dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial kompleks atau E pangkat XT. Kita tuliskan YT itu sama dengan HS dikali E pangkat ST gitu ya. Jadi kalau kita mencari YT, kita bisa tuliskan HS dikali E pangkat XT, di mana HS-nya itu sendiri kita dapatkan sama dengan integral dari min hingga sampai hingga HT dikali E pangkat min ST dt. Jadi bentuknya seperti ini HS-nya. Nah, fungsi HS dikatakan sebagai hasil transformasi Laplace dari HT gitu ya. Jadi bentuk lain dari HT, respon impuls, itu dikatakan HS kalau kita ubah ke dalam domain S atau dengan menggunakan transformasi Laplace. Sehingga secara umum transformasi Laplace dapat dituliskan ya, kalau kita tuliskan lagi ya, dalam bentuk misalnya XS biasanya dilambangkan dengan huruf besar, itu sama dengan integral dari min hingga sampai hingga XT ya, sinyalnya dalam waktu kontinu dikali E pangkat min ST dt. Nah, ini adalah bentuk umum dari transformasi Laplace, dan di mana variabel S itu merupakan bilangan kompleks yang kalau kita tuliskan bilangan kompleks tandanya ada real dan imajiner, maka S itu sama dengan sigma. Kita akan tuliskan dalam bentuk kompleks bahwa S itu sama dengan sigma ditambah J omega. Jadi tetap mengandung ada omeganya, tapi juga ada sigmanya. Nah, transformasi Laplace yang biasanya itu ya, yang umum dikatakan bilateral atau dua sisi, sehingga kalau kita mau menghitung yang unilateral atau satu sisi, tinggal kita ambil bagian positifnya saja atau batasnya kita ubah dari 0 minus ya, atau batas bawahnya dari 0 sampai hingga. Oke, terkadang transformasi Laplace juga akan dituliskan dalam simbol berikut, di XS, L gitu ya, XT ini juga simbol dari transformasi Laplace, atau juga bisa dituliskan dalam XT menjadi XS. Ini juga merupakan perubahan transformasi Laplace. Nah, di sini ada beberapa pasangan transformasi Laplace, bisa dilihat
Kalau kita punya sinyal delta T, maka transformasi Laplace adalah 1 gitu ya. Kemudian kalau kita sinyal lihat UT ada 1/S dan seterusnya. Nah, apa ini ROC? Nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, kemudian nah ini tabel yang lain. Kalau E pangkat min AT dikali UT itu 1/S plus A. Ini adalah ROC-nya juga dan seterusnya. Ini cosinus, bentuk cosinus.